Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bisa dibilang reviewnya dari oli Caterpillar DEO, tapi ini lebih untuk mau uji coba aditif manol ester ya. Nah, mengapa penulis putuskan untuk menggunakan aditif manol ester? Karena ya ternyata oli Caterpillar DEO diesel engine oil ini cukup stabil ya kekentalannya. Jadi di hari kedua ini ya memang mungkin terasa ada penurunan kekentalan dibanding pertama pakai, dibanding 100 meter pertama pakai itu ada beda memang. Tapi secara keseluruhan oli Caterpillar DEO ini bisa dibilang stabil ya. Jadi habis dipakai kencang ya segitu itu. Hari berikutnya bukan hari berikutnya. Pulang kerjanya juga seperti itu. Kemarin juga malam-malam penulis keluar beli makanan juga. Wah, itu pas dingin-dingin ya. Halus sekali suara motornya. Jadi olinya itu betul-betul cocok kalau untuk cuaca dingin, hujan-hujan gitu. Jadi kalau cuaca panas gini mungkin terlalu encer. Kalau untuk hujan-hujan halus. Jadi mungkin untuk daerah Malang, untuk daerah pegunungan lain di Dieng, di Puncak, di mana misalnya di Bogor, di Bandung, itu pakai oli Caterpillar DEO ini halus ya. Tapi ya sayangnya kan penulis nggak di situ daerahnya di sini seringnya ya panas kayak gini. Pagi ini sih ya termasuk kasar ya. Jadi penulis mungkin mau coba saya penulis balik arah dua aja. Penulis coba isi aja dulu ya, cari tempat. Ini manol esternya ya. Enggak penulis tambah ya apa-apa, ini 100% manol ester. Dari uji sebelumnya manol ester ini encer ya. Jadi uji kekentalan ini termasuk encer. Nggak tahu seberapa encer, penulis lupa ya. Mungkin ini 10W30 gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah di uji panggang, karena ternyata ketika diuji panggang oli cepat rusak. Harapannya dengan pakai ester ini kan RPM rendah dari Caterpillar DEO itu kasar, harapannya dari dia halus. Jadi kita lihat nanti suaranya jadi halus kayak apa itu. Harapannya ya kayak minyak goreng ya pakai manol ester itu. Iya, belum selesai ya tadi ceritanya. Jadi oli Caterpillar DEO ini keunggulannya adalah shear stability-nya yang bagus. Jadi habis dipakai kencang, habis dipakai hari berikutnya kekentalan masih tetap konsisten. Habis dipakai kencang, kekentalan masih konsisten. Perubahan terjadi hanya pada 200 meter atau 100 sampai 200 meter pertama ya. Yang pertama halus banget, terus jadi agak kasar. Nah, suaranya kasarnya kira-kira kayak gini lah. Oh, sudah makin halus. Masih cukup kasar tapi ya. Ya, suaranya kayak gini ya.
ada suara sak-sak depan mesin juga, suara sak-sak samping juga. Balik lagi ya ke Caterpillar DEO nya. Caterpillar DEO itu setirnya punya daya tahan setir yang bagus, tapi nggak bisa betul-betul halus, nggak bisa kayak Shell Rimula gitu, nggak bisa kayak Girange, nggak bisa kayak, ya bahkan banding Mesran SE40 masih lebih halus Mesran SE40 kalau menurut penulis ya, saya ingat penulis gitu. Dibanding campuran minyak goreng ya beda, dibanding campuran oli samping juga, apalagi kalau oli sampingnya Gasoli G1000, wah jauh ya. Karena sifat seperti itu, penulis putuskan oli Caterpillar DEO ini jadi calon yang cocok untuk menguji manual ester. Yang pertama adalah karena sifat Caterpillar DEO, oli Caterpillar DEO itu shear stability-nya bagus. Jadi untuk ngetes apakah setelah dicampuri dengan manual ester akan jadi lebih buruk ketahanan kekentalannya. Karena kan sebelumnya penulis juga pernah waktu pakai oli bekasnya Mesran ya, Mesran yang sudah kepake 200 km, penulis pakai lagi, saya halus kan suara mesinnya, shear stability-nya masih bagus. Tapi begitu setelah ditambahi minyak goreng Sabrina, shear stability-nya turun, jadi lebih cepat encer. Tentu ini hanya bisa ditemukan kalau olinya shear stable. Nah, karena oli Caterpillar DEO ini shear stable, shear stability-nya bagus, jadi cocok lah untuk menguji. Untuk terus alasan kedua adalah karena walau shear stable di RPM rendah, oli ini RPM-nya RPM-nya, bahan olinya bikin suara mesin agak kasar ya, bikin suara mesin masih asak-asak lah. Walau asak-asaknya masih terkendali karena asak-asaknya masih dalam toleransi kasarnya kalau pakai aditif. Jadi masih nggak parah-parah banget lah. Jadi suara asak-asaknya masih seperti kalau pakai aditif, nggak liar, nggak maaf ya kalau yang suara kasar antara pakai aditif dan tidak itu agak sulit menjelaskannya. Kayak suara ketukane, suara nging, suara ngiang, suara resonansi dari logamnya itu ada beda. Kalau yang pakai aditif nggak ono resonansi nih, nggak ono suara sampingan nih berisik. Kalau misalnya pakai aditif mesti nggak kasar-kasar banget sih, ono halus-halusnya lah. Susah ya jelaskannya, harus sering nyoba-nyoba oli baru ya paham maksud penulis. Walau itu sama-sama gesekan antara piston dan silinder. Jadi karena shear stable, karena suara mesin cukup kasar, cocok lah. Jadi ujinya manual ester. Harapannya pakai manual ester kayak pakai minyak goreng, jadi minim lah RPM rendah jadi halus. Kalau bisa olinya juga shear stability-nya tidak turun. Kalau memang manual esternya bagus malah naik, jadi kayak kalau pakai KCO, minyak jagung atau canola ya. Yang jelas oli Caterpillar DEO ini termasuk licin ya. Penulis waktu dingin-dingin kerasa banget, wah licin banget, halus suaranya. Begitu panas gini suara mesin kasar, tapi masih termasuk licin, masih termasuk licin banget lah ya. Jadi RPM
gas dilepas, nggak langsung turun RPM-nya. Kecepatan tarikan juga terasa enak. Kemarin terasa banget tarikannya lebih mantap. Cuma penulis ya nggak sempat lah 0-100 sembuh wis akselerasi piro ya. Tapi impresi sementara pakai manual Lester ini ya apa ya, nggak sehebat yang selama ini penulis dengar ya. Entah apakah karena yang pakai manual Lester itu nggak pernah kayak penulis gini, nambahnya ketika sudah dipakai ya. Makanya kan seringnya mulai dari awal gitu ya. Terus yang lainnya asumsi. Sementara itu yang pakai juga orang yang kalau olinya jadi hitam no problem. Oli jadi hitam sangat encer no problem. Sementara kalau penulis oli jadi hitam jadi encer itu super masalah itu. Ya wes lah, nanti penulis teruskan lagi kalau sudah mau sampai kantor. Ini sudah dekat sampai kantor. Jadi ya ternyata penulis nggak puas ya dengan manual Lester ini, karena penulis nggak merasakan perubahan yang berarti. Penulis menyangka dengan menambahkan manual Lester ini jadi mirip kayak mencampurkan minyak goreng, tapi sayangnya tidak ya. Ya tadi aja lah, suara mesin itu masih kasar ya, walau sudah dipakai beberapa meter motornya, suara mesin masih kasar. Ini beda dari kalau pakai minyak goreng. Kalau pakai minyak goreng langsung dah dalam waktu beberapa meter suara mesin sudah jadi makin halus, sudah jadi makin teredam, terutama bila olinya itu bikin RPM rendah, suaranya agak kasar. Manual Lester enggak seperti itu. Jadi entah ini kayaknya bukan ester beneran ya, maksud penulis kandungan esternya entah model apa, tapi nggak kayak minyak goreng gitu ya, nggak bisa betul-betul meningkatkan film strength. Walau mungkin apa jenenge ono tulisannya 50% ester, tapi wes ya nggak puas lah, suara mesin kok masih terdengar kasar. Ya mungkin terasa kayak agak licin, tapi ini oli jadi terasa nggak licin lagi sekarang. Jadi mungkin pertama tok licin, tapi sekarang jadi nggak licin. Entah lagi ya kalau misal penulis ini ketipu ya, karena penulis belinya eceran, bukan beli botolan. Tapi seandainya ketipu pun ya, penulis tetap nggak akan rekomendasikan manual Lester, karena ya kalau beli eceran dapetnya palsu ya untuk apa terus, karena resiko tertipu besar ya mending nggak direkomendasi loh. Jadi nggak rekomendasinya ada dua, yang kalau ini misalnya asli tapi ternyata efeknya nggak sesuai dengan yang diomongkan orang-orang. Terus yang berikutnya kalau ini palsu ya resiko kan, berarti beli manual Lester eceran gitu. Kalau beli harus yang sebotol berapa, 300.000 sini piro 300 ml. Gitu ada yang ngomong manual Lester itu murah, entah murah dari mana ya. Karena minyak goreng rekomendasi penulis merek KCO itu harganya 50.000 lah, harga termasuk mahalnya 50.000 itu dapat 1 liter.
50.000 1 liter dibandingkan dengan ya 900.000 seliter lah, anggap aja gitu. Murah mana sih? Nah, ya murah minyak goreng loh. Gitu kok disebut anu ya, Manolester itu murah ya. Ngimpi palingnya yang jual itu. Tapi kenyataan loh, bener loh, ada loh yang ngomong ini loh Manolester cuma 20.000, cuma 30.000 karena dijual eceran. Tapi lihat hasil eceran yang gini, wah nggak rekomendasi lah. Penulis mengharapkan setelah pakai Manolester ini suara mesin makin halus. Tapi dipakai macet-macetan tadi masih tetap kasar tuh. Sayangnya sekarang nggak ada mobil untuk jajar, jadi yang nggak bisa dengar. Tapi mungkin akan penulis tunjukkan kalau sudah sampai kantor lagi. Tapi ini kerasa kayak ada kehambat gitu. Olinya jadi kerasa kayak sudah waktunya ganti oli. Padahal sebelumnya nggak kerasa kayak gini loh. Jadi ini olinya gagal dari sisi nambah licinnya, bikin suara mesin makin halus, gagal. Terus untuk bikin kemampuan zero stability oli meningkat juga gagal karena ini jadi terhambat sekarang. Iya ini. Jadi terdengar RPM jadi cepat turun ya daripada tadi. Jadi ini nunjukkan emang bahwa emang hasil uji panggang oli itu emang ada lah indikasi bahwa oli bahan oli cepat rusak, dan Manolester di uji panggang oli cepat rusak. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.